Insiden supporter PSM Makassar yang menyerbu ke lapangan saat laga menghadapi Persib Bandung kemarin tentu menjadi luka yang mendalam untuk sepak bola Indonesia. Kemudian Komdis PSSI juga harus turun tangan karena ini udah menyangkut keselamatan pemain ya. Saya tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminal. Tunggu, aparat akan segera datang menjemput untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Ketika Persib Bandung menang dengan penuh perjuangan di atas lapangan, justru kemenangan itu dibalas dengan aksi yang mencoreng dunia sepak bola. Beberapa oknum supporter PSM Makassar nekat masuk ke tengah lapangan, menyerang bahkan menendang pemain Persib Bandung yang jelas-jelas sudah berjuang secara sportif. Apa ini bentuk sportivitas? Atau memang ada yang tidak siap menerima kekalahan dari Maung Bandung? Kejadian ini langsung memancing kemarahan besar dari para bobotoh. Bukan cuma supporter, bahkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi pun ikut angkat suara keras mengecap tindakan brutal tersebut. Ini bukan lagi soal kalah atau menang, ini soal harga diri, soal keamanan pemain dan soal masa depan bola Indonesia. Kini desakan semakin keras, para bobotoh menuntut aparat kepolisian untuk segera turun tangan, mengusut tuntas, dan menangkap oknum-oknum yang telah bertindak di luar batas. Nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita saksikan terlebih dahulu videonya bersama-sama. Silakan. Kalah dari Persib, supporter masuk ke lapangan. Ya, ini adalah contoh orang yang masuk sekolah malas tapi masuk ke lapangan rajin. Makanya pola pikirnya nggak berkembang. Kok bisa masuk ke lapangan tiba-tiba nyerang pemain Persib? Ini PR untuk panitia pelaksana pertandingan. Kok bisa orang nyentuh pemain? Nah, itu kebetulan tangan kosong. Kalau bawa sesuatu bagaimana? Keselamatan pemain sebagai tamu itu terancam. Di sini panitia sebagai tuan rumah seolah tidak menjamin keselamatan tamunya. Flare boleh masuk, yaitu aneh. Bagaimana jika flare itu dikosongkan kemudian dimodifikasi, di dalamnya ditaruh sesuatu yang berbahaya ketika digunakan untuk melakukan hal-hal kayak gini? Keselamatan pemain terancam, keselamatan penonton lain pun terancam. Kok bisa keamanannya jebol begitu? Marah ke pemain Persib itu ya nggak ada alasannya gitu. Pertandingan berjalan lancar, keputusan wasit ya oke, nggak ada yang merugikan kedua belah pihak. Rival-rival banget juga bukan, apalagi yang dikejar gitu. Posisi sudah aman di Liga 1, menang pun poinnya nggak berpengaruh di peringkat untuk merebut juara, kalah juga nggak degradasi, pemain Persib juga nggak provokasi. Kok bisa pola pikirnya begini? Kalau di Persipura kemarin merusak stadion, itu dihukum 1 musim Persipura main tanpa penonton. Nah, ini ada potensi merusak manusia, yaitu pemain Persib, yang dimana stadion dan manusia lebih berharga manusia. Jadi harusnya sanksinya jauh lebih berat daripada orang yang merusak benda mati. Logikanya sih begitu. Halo bobotoh, kita bahas yang kemarin ya. Saya sebenarnya bingung dengan kejadian kemarin itu, supporter PSM Makassar yang turun ke lapangan dan mengejar beberapa pemain ya. Persib juga kena, itu Eliano kena tendangan. Fakta di lapangan memang seperti itu, kita harus akui. Saya itu bingung, kenapa PSM Makassar ini cenderung tim yang aman, karena di degradasi juga enggak, karena posisinya sudah aman di bawah ya. Kemudian perebutan juara juga enggak. Kemudian apa yang dituntut oleh supporter dari PSM Makassar? Kita bingung di sini ya. Karena kalaupun dia menuntut manajemen, kenapa enggak dari pertandingan-pertandingan kemarin? Kenapa harus pertandingan melawan Persib? Nah, di sini saya bingung. Sebenarnya logikanya enggak masuk, Mas. Kita juga bingung ya. Jadi menurut saya ini juga harus diinvestigasi juga oleh intern dari PSM Makassar, kemudian Komdis PSSI juga harus turun tangan karena ini udah menyangkut keselamatan pemain ya. Eliano sudah terekam jelas ada tendangan di situ. Kemudian yang saya pikirkan itu pertandingan kemarin PSM Makassar melawan Persib Bandung itu di dalam stadion itu enggak hanya supporter dari PSM Makassar. Ada yang foto viral yang tangan gini ada tatonya salah satu tim di Indonesia. Nah, ini juga menjadi acuan ya Mas, karena menurut historis juga supporter dari PSM Makassar dengan Persib Bandung itu nggak ada historis yang ya menurut saya memicu untuk seperti ini, nggak ada. Jadi menurut saya apa untungnya PSM Makassar seperti kemarin itu? Ini perlu diinvestigasi intern juga, apakah ada provokasi dan lain sebagainya. Tapi menurut saya kecewa saya.
dengan kejadian kemarin. Kecewa sekaligus bangga, tapi kecewanya saya itu apa ya, terhapuskan dengan bangga saya. Gimana menurut kamu Bobotoh? Masih euforia ya ini? Pasti euforia, seneng banget. Ih, Cerit. Bob rek naonnya supporter PSM Makassar turun ke lapangan coba melakukan serangan terhadap pemain Persib pitch invasion teh geuning orang basuk. Alasan naon, motivasi naon, tujuan naon bingung oge nya. Lamun misalnya perebutan gelar juara pan jauh yang Persib atau menyebabkan degradasi itu oge nya lumayan aman kan PSM Makassar mah ulah mudah terprovokasi komo nepi kayak ngomong balas di Bandung ulahnya. Ayo lanjut. Penjelasannya singkat aja di dia Bobnya. Jadi maksud supporter PSM Makassar rek nyerang pemain maneh nanya bukan bermaksud untuk menyerang pemain Persib. Tapi lebih lengkapnya langsung statement official dari fansnya PSM Makassar nomor 2 inti namanya tidak ada instruksi, tidak ada arahan dari pihak manapun untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada tim tamu. Kata nomor 2 sok dibaca Bob. Lanjut poin penting nomor 4 inti nama memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak Persib Bandung. Terus nomor 5 baca nomor 5 penting pisan. Hubungan baik yang selama ini terjalin antara supporter Makassar dan kawan-kawan Bobotoh gitu. Jadi kumaha kesimpulanna oknum. Apa meureun lah di mana-mana di setiap supporter aya oknum. Di Bobotoh aya teu nanya ieu mah serius. Mohon Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti masalah di lapangan pasca pertandingan PSM versus Persib Bandung tanggal 17 bulan 5 2026. Saya atas nama Alif secara pribadi hilaf dan ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang dirugikan, terutama para staf, jajaran, pemain, dan pelatih serta pencinta klub Persib Bandung. Saya juga ingin meminta maaf kepada kelompok supporter PSM fans karena tidak mengetahui aturan yang diberikan dari kelompok PSM fans. Dan saya juga ingin meminta maaf kepada klub PSM Makassar dan pecinta pesepak bola akibat tindakan yang merusak citra kebanggaan dan kota kita. Sebelumnya, saya melakukan tindakan tersebut secara sadar, spontan, memasuki lapangan karena melihat beberapa supporter telah memasuki lapangan. Akibatnya, saya juga ikut turun ke lapangan. Oh, geningan masih bocil. Ujang, sareken di imah keluyuran dengan lalajo bola. Nah, geningan buat ngarusuh atuh turun ke lapangan. Tah kebiasaannya ujung-ujungna lamun misalkan geus ngalakukeun salah minta maaf. Aduh, Ujang, dimaafkeun. Tapi ada ayat kumaha tah? Proses hukum tetap berjalan. Ya, Jang, Kasep, itu weh. Proses hukum tetap berjalan. Nges, ari sakirana rek ngarusuh nya nonton bola mah cicing we di imah. Ngempeng ka mamah. Insiden supporter PSM Makassar yang menyerbu ke lapangan saat laga menghadapi Persib Bandung kemarin tentu menjadi luka yang mendalam untuk sepak bola Indonesia. Lagi sepak bola kita terus mengalami proses-proses yang kurang baik. Tentunya buat Bobotoh, kemarin pitch invasion yang dilakukan lebih parah. Awalnya tertuju untuk ke manajemen, namun ada beberapa oknum yang menyerang pemain Persib, yaitu Ahmad Jufrianto dan juga Dion Max. Ada bukti videonya. Tapi bukan itu yang mau dibahas. Pertanyaannya adalah, sanksi Komdis jelas itu pasti akan menanti. Sanksi yang berat harus. Mohon maaf nih untuk para supporter PSM Makassar, hal tersebut merupakan hal yang sangat memang benar-benar memalukan. Tindakan tersebut sudah termasuk ke tindakan anarkis. Di mana selain sanksi Komdis terhadap klub, apakah perlu sanksi lebih tegas kepada penonton tersebut? Sanksinya apa? Proses hukum. Itu yang paling jelas. Dan itu yang paling tegas. Agar semua penonton sepak bola berpikir lagi untuk melakukan tindakan anarkis. Oke teman-teman, kejadian ini jelas bukan sekadar insiden biasa di dunia sepak bola, tapi sudah masuk kategori tindakan yang mencederai sportivitas. Bagaimana tidak, Persib Bandung yang telah berjuang dan meraih kemenangan secara sah justru harus menerima perlakuan tidak pantas dari oknum supporter lawan. Masuknya mereka ke tengah lapangan
hingga melakukan penyerangan menjadi bukti bahwa emosi telah mengalahkan akal sehat. Apa yang terjadi ini sangat disayangkan memang karena sepak bola seharusnya menjadi ajang kompetisi yang sehat, bukan tempat pelampiasan amarah. Kekalahan adalah bagian dari permainan yang harus diterima dengan lapang dada. Namun tindakan menyerang pemain yang tidak bersalah menunjukkan adanya kegagalan dan dalam menjunjung nilai-nilai fair play. Reaksi keras dari para bobotoh pun sangat wajar memang, karena mereka melihat tim kebanggaannya diperlakukan tidak adil, bahkan menjadi korban kekerasan. Ini bukan lagi sekadar rivalitas antar tim, tapi sudah menyangkut harga diri dan rasa aman para pemain di lapangan yang seharusnya dilindungi. Sorotan dari Kang Deddy Mulyadi juga mempertegas bahwa kejadian ini tidak dianggap sepele ketika seorang tokoh publik sekaligus gubernur ikut bersuara. Itu berarti masalah ini sudah menjadi perhatian serius. Pernyataan beliau mencerminkan kegelisahan banyak pihak terhadap kondisi sepak bola yang bisa berubah menjadi chaos jika tidak ditangani dengan tegas. Oleh karena itu, langkah cepat dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan. Oknum-oknum yang terlibat harus segera diidentifikasi, ditangkap, dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tanpa tindakan tegas, kejadian seperti ini berpotensi terulang kembali ya, dan semakin merusak citra sepak bola Indonesia. Pada akhirnya kan semua pihak harus belajar dari kejadian ini. Sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang menjunjung tinggi sportivitas, rasa hormat, dan keamanan bersama. Jika hal-hal mendasar ini terus diabaikan, maka bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap sepak bola akan semakin menurun. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan daripada teman-teman dengan video yang telah kita bersama tadi atas adanya insiden yang cukup memalukan tersebut? Silahkan berikan komentar teman-teman di kolom komentar, dan di video kali ini cuma sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.